Assalamualaikum. Oh, Ibu bawa media pembelajaran untuk kita belajar hari ini. Penasaran? Nanti kita bahas ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat, senang ya untuk memulai pelajaran hari ini. Coba Ibu minta kalian lihat teman-teman kalian ada tidak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Intan, kelompok 1. Kenapa Intan tidak hadir? Sakit Intan. Kita doakan ya, semoga Intan lekas sembuh. Amin. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Untuk ketua kelas, Oza pimpin teman-teman berdoa. Sekarang, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dipersilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, agar semakin semangat belajar hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kali ini bertemakan afirmasi positif. Jadi, afirmasi positif adalah ungkapan kata-kata baik yang kita harapkan dapat memberikan kebaikan pula untuk diri kita, dapat memberikan semangat lagi yang lebih baik lagi ya. Jadi, afirmasi positif yang sudah Ibu buat untuk kita hari ini adalah kita nyanyikan bersama-sama. Saya sehat, saya kuat dan bahagia. Saya pintar, saya cerdas berprestasi. Saya rajin, saya tekun dan juga kreatif. Saya anak yang semangat. Ya, ayo kita ulang sekali lagi, lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Saya sehat, saya kuat dan bahagia. Saya pintar, saya cerdas berprestasi. Saya rajin, saya tekun dan juga kreatif. Saya anak yang semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah semakin semangat ya.
Nah, anak-anak tadi kan kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau tersebut kira-kira dari negara apa nih? Negara apa? Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kita ya. Jangan lupa dari Sabang sampai Merauke itu adalah batas negara kita. Indonesia merupakan bagian dari benua apa? Pinter, Asia. Jadi sedikit banyak sudah tahu ya nama-nama benua di dunia. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan di layar. Gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Kota. Bagaimana penampilan dari gambar ini? Indah ya, bersih, indah ya, cantik sekali. Nah, ini adalah kota, tahu kota di mana ini? Atau negara mana? Dari negara mana? Dari negara Swedia. Swedia itu ada di benua Eropa. Nah, negara Swedia ini bersih sekali ya. Jadi kita sebagai negara Indonesia harus terinspirasi dari negara Swedia, tetap menjaga kebersihan agar negara kita dikenal oleh negara lain bahwa negara Indonesia negara yang bersih, kemudian ramah tamah, sopan santun. Nah, dari kalian harus membiasakan perilaku baik tersebut ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu tanya, dari negara Swedia, ada tidak satu saja negara yang sangat ingin kalian kunjungi? Ada pasti ya. Iya. Kira-kira kalau dari kelompok 1, ingin banget ke negara mana? Jepang. Justin ke Jepang. Yang lain? Ke Mekah. Kompak banget ke Mekah ya. Kelompok 3, ingin ke negara mana? Ingin sekali kalian kunjungi ke negara mana? Inggris, boleh Inggris di benua Eropa. Kalau kelompok 4 ingin ke negara mana? Ke Cina, kompaknya ingin ke Cina semua nih, ke kelompok 4 ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Nah, untuk kelompok 3 tadi ingin ke Inggris kata Danang. Danang ingin ke Inggris, mau ngapain Danang? Nonton bola. Apa? Klub sepak bola apa yang Danang suka di Inggris? Manchester United. Ada lagi banyak. Ada Chelsea ya. Ada Manchester City, benar. Oh, jadi nanti giliran Danang ke Inggris, puas-puasin Danang untuk keliling nonton semua pertandingan bola ya. Aminkan dulu. Tadi Ibu sudah tanya-tanya nih tentang negara, tentang benua. Nah, pelajaran kita hari ini adalah Ibu akan mengajak kalian keliling dunia. Adapun pembelajaran kali ini bertujuan melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis karakteristik yang dimiliki oleh 6 benua di dunia dengan tepat. Kemudian melalui media internet, peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai ciri khas kondisi geografis di berbagai negara dengan tepat. Melalui diskusi kelompok yang nantinya, peserta didik mampu membuat karya informatif mengenai ciri khas negara-negara di dunia dengan benar ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, mari semuanya duduk yang tenang, duduk yang santai, duduk senyaman kalian. Ya, letakkan tangan di atas paha kalian masing-masing. Letakkan tangan kalian di atas paha, pejamkan mata. Pejamkan mata, Ibu hitung sampai hitungan ketiga, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan ya. 1, 2, 3. Boleh dibuka kembali matanya. Nah, gimana perasaannya? Tenang, oke, lebih tenang ya. Sehingga kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Baik, kita akan mempelajari tentang 6 benua di dunia. Ada apa saja sih 6 benua di dunia? Yang pertama ada benua Asia. Jadi benua Asia adalah benua terbesar. Ya, jadi benua Asia itu paling besar di antara benua-benua lain. Kemudian Asia terhubung dengan benua Eropa. Selanjutnya benua Asia dibagi menjadi 6 kawasan. Ada Asia Tenggara yang kita sudah pelajari ya, negara-negara ASEAN. Ada Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, ada juga Asia Utara. Selanjutnya benua Asia kita kenal sebagai julukannya benua kuning. Karena apa? Kok dipanggilnya benua kuning ya?
Karena mayoritas di benua Asia itu adalah ras Mongoloid yang kulitnya berwarna kuning, makanya julukannya sebagai benua kuning. Selanjutnya ada lagi benua Amerika. Benua Amerika terdiri dari benua yang terpisah secara geografis, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Yang bawah itu Amerika Selatan, yang atas Amerika Utara. Nah, benua ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat, kemudian ada Samudra Atlantik di sebelah timur, dan Samudra Arktik di sebelah utara. Letaknya sangat strategis, membuat benua Amerika menjadi pusat perdagangan internasional. Selanjutnya ada benua Afrika. Meskipun benua Afrika ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi benua Afrika justru menjadi benua yang termiskin dan terbelakang. Karena apa? Padahal kan sumber dayanya melimpah. Karena disebabkan oleh pemerintahan yang korup. Mereka sering menyalahgunakan hak asasi manusia. Kemudian ada lagi perencanaan pusat yang gagal, tingkat buta huruf yang tinggi, kurangnya akses ke modal asing. Nah, yang lebih parah lagi, di benua Afrika sering terjadi konflik. Nah, konflik antar suku, konflik militer, mulai dari perang gerilya hingga genosida. Genosida pembunuhan ya. Ya, pembunuhan yang disengaja. Nah, benua Afrika ini dijuluki sebagai benua hitam. Jadi benua hitam, kenapa Afrika disebut benua hitam? Iya, karena sebagian penduduknya berkulit hitam. Selanjutnya ada benua Eropa. Benua Eropa adalah benua terkecil kedua. Nah, nanti kita akan tahu benua paling kecil itu yang pertama apa. Sekarang Eropa dulu, benua terkecil kedua. Benua Eropa mendapat julukan sebagai benua biru karena mayoritas penduduknya memiliki bola mata berwarna biru ya. Kemudian benua Eropa memiliki banyak negara-negara di wilayah kecil tapi sangat terkenal negara-negara ini. Seperti Inggris tadi yang ingin dikunjungi oleh Danang. Kemudian ada Belanda, Portugal, dan Spanyol. Nah, rata-rata negara ini terkenal dengan sepak bolanya ya. Makanya menjadikan negara tersebut sangat terkenal. Ada benua Australia, benua terkecil di dunia. Nah, benua ini dihuni hanya satu negara, yaitu Australia. Kemudian dikelilingi laut dan samudra. Australia memiliki sumber daya alam mineral seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian memiliki hewan endemik, hewan yang khas benar-benar dari wilayah Australia, yaitu ada kanguru, ada koala, platypus, dan ada burung kiwi. Australia adalah benua yang hijau karena Australia memiliki hutan yang sangat mendominasi, yaitu rumpun akasia dan kayu putih atau eukaliptus. Selanjutnya, benua terakhir. Betul, benua Antartika. Benua ini dikenal sebagai benua abu-abu anak-anak. Karena apa? Karena sebagian besar wilayahnya tertutup oleh salju. Kemudian memiliki iklim yang paling dingin dan ekstrim di dunia. Jadi karena iklimnya yang sangat dingin dan ekstrim, di sana tidak ada penduduk yang menetap atau tidak ada populasi karena sangat dingin. Nah, jadi ada orang-orang yang mengunjungi benua Antartika hanya untuk penelitian. Makanya di sana ada stasiun-stasiun penelitian, tapi bukan untuk tempat tinggal yang menetap ya. Paham ya? Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memutarkan sebuah video agar kalian dapat lebih memahami tentang 6 benua di dunia. Simak ya. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Benua
Gurun Sahara, dan Sungai Nil. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin. Dua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak bisa ditentukan oleh negara. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan benua Australia. Australia merupakan benua tertinggi di dunia. Benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki. Nah, anak-anak, tadi kita sudah keliling dunia ya, walaupun melalui video, tapi sudah merasa keliling dunia, melihat berbagai macam benua dan negara-negara ya. Apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Mengetahui? Iya, mengetahui negara-negara di dunia letaknya di mana, kemudian karakteristik dari negara tersebut apa. Kemudian anak-anak, ternyata ibu membawa ini. Ini gambar benua apa? Australia, betul. Jadi ini sudah ibu buat rangkuman mengenai benua Australia. Nah, nanti ibu akan beri tugas kepada kalian secara berkelompok membuat seperti ini kurang lebihnya. Jadi ibu akan bagikan gambar benua secara acak. Jadi nanti kalian akan menuliskan nama benua tersebut, benua apa. Kemudian tuliskanlah setidaknya 10 negara di benua tersebut. Tempel letaknya dengan tepat di gambar benua yang akan kalian dapatkan nanti ya. Sudah bisa dilihat dengan jelas? Ya, ibu akan bagi secara acak ya. Untuk kelompok 1, benua apakah itu? Untuk kelompok yang ini. Nah, untuk kelompok 3, bagi tugas siapa yang menulis nama negara, siapa yang menulis ciri khas karakteristik sebuah benua itu. Ya, dibagi tugasnya. Kerja kelompok. Karena, coba perhatikan, ibu akan menilai selain individu, ibu juga akan menilai kelompok. Jadi kerjasamanya ada tidak, muncul tidak, kemudian kekompakannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana terhadap tugas ya. Jadi laksanakanlah tugasnya dengan baik. Nah, kita buat kesepakatan. Kita selesaikan dalam 10 menit. Setuju? Nah, anak-anak, di sini ya akan ibu bagikan. Jadi di sini akan ada langkah-langkah pengerjaannya, kalian ikuti. Jika ada yang masih bingung atau kalian belum paham seperti apa, boleh ditanyakan ke ibu. Kemudian di LKPD ini, nanti di halaman belakang ada beberapa soal yang harus kalian jawab secara diskusi kelompok. Jadi dijawab. Kalau sudah selesai, nanti kita akan presentasikan hasilnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum. Baik, silahkan dimulai pengerjaannya seperti yang sudah ibu contohkan. Ayo, bisa dimulai. Ya, dilihat. Jadi kalian tentukan negara mana saja. Tadi apa? Pertama, negara apa yang ingin kalian negara? Jepang. Ayo cari di peta negara Jepang di mana. Tulis di sini, ditempel di kertas yang kecil tadi. Kalian tulis namanya kemudian tempel. Ya, berarti di sini ya. Paham ya? Oke. Nah, kelompok 2, benua apa ini? Amerika. Coba ditulis dulu. Ayo, tugas siapa? Bagi tugas. Kelompok 4 ada kesulitan. Sebelum presentasi
presentasi kelompok, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Baik, jadi sudah semangat untuk presentasi. Silakan kelompok pertama maju presentasi. Coba kelompok lain perhatikan. Kelompok lain. Hello. Hai, hai, hai. Baik, perhatikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menjelaskan tentang benua Asia dan negara yang dalam di benua Asia. Negara pertama yaitu adalah Indonesia, kedua ada Jepang, ketiga ada Vietnam, Papua Nugini. Baik, sekarang kelompok 1 ceritakan ke teman-teman bagaimana ciri khas dari benua Asia. Ciri khas dari benua Asia adalah luas benua Asia dalam benua terbesar persegi ini serta dengan 30% dari total luas daratan di bumi. Ya. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijuluki sebagai benua merah. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok benua Amerika? Jelas ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok terbaik. Kelompok terbaik jatuh kepada benua Amerika. Ya, nah jadi kesimpulannya apa nih dari kerja kelompok ini? Ibu melihat ada yang kompak, ada yang kerjasamanya masih kurang ya, tapi tidak apa-apa, nanti lain kesempatan kita perbaiki lagi sehingga dapat bekerja sama lebih baik lagi. Belum kita tarik kesimpulan, Ibu ada soal evaluasi untuk anak-anak. Ibu ingin mengukur sejauh mana nih kalian paham tentang materi ini. Ya, dibagikan. Ayo silakan dikerjakan. Sudah? Ya, kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Baik, sini. Ini boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Tentang? Iya, negara-negara yang ada di benua, kemudian letak benua di dunia. Baik, letak benua, negara-negaranya, ciri khasnya ya. Ya, dari pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Dapat mengenal tentang Iya, menambah pengetahuan yang pastinya ya tentang dunia luar, bahwa dunia ini sangat luas, ada benuanya, ada 6, negaranya banyak sekali, ada 195 negara di dunia ini. Jadi sudah Ibu bagi tadi 10, setidaknya kita sudah dapat 40 negara di dunia. Jadi sudah tahu, tadi sudah dipresentasikan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi ini? Senang ya? Kemudian apalagi? Seru, boleh. Baik, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang letak geografis. Jadi silakan nanti sampai rumah setelah pelajaran ini kalian bisa baca-baca mengenai materi tersebut ya anak-anak ya. Nah, sebelum penutupan kita ice breaking dulu nih. Sepertinya sudah mulai berkurang semangatnya ya. Supaya semangat lagi kita ice breaking lagi.
Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, 2, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Sekarang tepuk 4 dikurang 1. Betul, masih konsentrasi ternyata sampai akhir belajar masih konsentrasi. Sekarang tepuk 2 ditambah 2. Iya. Nah, selanjutnya sudah ice breaking, kita menyanyi lagi lagu Pelajar Pancasila. Boleh kalau mau berdiri boleh. Yuk, kita berdiri semua. Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu Pelajar Pancasila. Siap? Siap. Baik, 1, 2, 3. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntutmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter ibu kita. Berjuang dan terus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan serius ya. Sekarang saatnya pembelajarannya berakhir. Jadi kita tutup dengan doa bersama. Silakan duduk kembali. Oza pimpin doa penutup untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri terima kasih. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Amin. Baik ya.
Pembelajarannya sudah selesai dan semuanya boleh pulang.